Dunia hiburan tanah air kembali diguncang badai kontroversi. Kali ini nama Sarwenda mendadak jadi sorotan utama setelah munculnya petisi boikot yang digelorakan oleh netizen di media sosial. Di tengah situasi yang kian memanas, publik pun menanti-nanti bagaimana reaksi orang-orang terdekatnya. Namun alih-alih pembelaan, respons menohok justru datang dari sang mantan suami, Ruben Onsu, putra angkatnya, Bertrand Peto, hingga sang mantan manajer yang ikut angkat bicara dengan pesan yang cukup menohok. Mengapa petisi ini bisa muncul? Dan seperti apa dinamika di balik layar yang sebenarnya terjadi? Mari kita bedah 5 fakta di balik viralnya petisi boikot Sarwenda berikut ini. Nama Sarwenda mendadak menjadi sasaran amarah netizen setelah munculnya sebuah petisi boikot yang ditandatangani secara masif oleh masyarakat luas. Bukan tanpa alasan, petisi ini lahir dari akumulasi kekecewaan netizen terhadap sikap dan tindakan Sarwenda yang dinilai tidak lagi pantas dijadikan panutan. Kolom petisi pun langsung dibanjiri komentar pedas dan menohok dari publik yang merasa geram. Banyak yang menilai Sarwenda bukan contoh ibu yang baik, terutama setelah ia kedapatan mengumbar kemesraan berlebih di depan anak-anaknya, hingga membiarkan anak gadisnya dipangku oleh pria lain. Sarwenda bukan contoh ibu yang baik. Bermesra-mesraan di depan anaknya dapat mengganggu mental anaknya, juga menjadi contoh yang buruk untuk ditiru, memaki dan menyepelekan mantan suami di sosial media yang notabene masih bertanggung jawab dengan hidup mereka. Juga menghasut anak dengan mengakui laki-laki lain sebagai daddy, padahal belum ada pernikahan dan ayah anak itu masih hidup. Membiarkan anak gadisnya dirangkul dan dipangku oleh laki-laki lain selain ayahnya dapat memberi dampak buruk kepada orientasi love and anaknya di kelak kemudian hari. Tak berhenti di situ, netizen juga mengecam keras sikapnya di media sosial yang dinilai kerap memaki, merendahkan, hingga menghasut anak-anak untuk memanggil pria lain dengan sebutan daddy. Padahal Ruben Onsu sebagai ayah kandung masih hidup dan bertanggung jawab penuh atas mereka. Lantas, bagaimana detail dari petisi yang tengah viral ini? Di tengah badai petisi boikot yang tengah gencar menghantam Sarwenda, perhatian publik kini tertuju pada sosok sang mantan suami Ruben Onsu. Alih-alih ikut terseret dalam pusaran konflik atau memberikan pembelaan, Ruben Onsu secara mengejutkan memilih untuk mengambil jarak dan menarik diri dari kegaduhan tersebut. Dengan tegas, presenter kondang ini mengisyaratkan bahwa dirinya enggan ikut campur dalam urusan boikot yang sedang dihadapi mantan istrinya. Bagi Ruben, prioritasnya saat ini telah bergeser sepenuhnya. Ia memilih menutup telinga dari riuh rendah media sosial demi mencurahkan seluruh energi dan fokusnya untuk masa depan serta hak asuh anak-anak mereka. Sikap dingin namun penuh perhitungan dari Ruben Onsu ini pun langsung memicu berbagai reaksi publik. Bagaimana sebenarnya keputusan besar Ruben ini di tengah situasi yang kian memanas? Kayaknya itu bukan kapasitas saya hanya fokus untuk hak asuh aja. Ya aku bilang gini, ini kan yang dibahas tentang hak asuh anak doang. Ya, udah diomongin berkali-kali itu, diputer-puter lagi gitu. Jadi akhirnya ya saya sendiri ngelihatnya ini jadi ruwet sendiri gitu. Makanya terus giliran kita menjawab simpang siur atau mungkin obrolan-obrolan miring ya, itu dibilang kita yang mau perpanjang. Ya kita yang rumit jadinya. Enggak, ini harus diluruskan gitu. Tapi kalau untuk orang yang mau mendengarkan dari dua sisi, dia pasti mau mendengarkan. Tapi kalau orang yang sudah berpihak,
jadi berpihak aja gitu. Makanya kalau saya fokus tentang hak asuh anak gitu aja. Ketika petisi boikot terhadap Sarwenda kian ramai ditandatangani masyarakat dan menjadi perbincangan panas di jagat maya, sorotan tajam tak pelak ikut mengarah kepada sang putra, Bertrand Peito. Publik pun dibuat penasaran dengan bagaimana tanggapan remaja yang akrab disapa Onyo ini terkait badai yang sedang menimpa ibundanya. Namun, alih-alih ikut larut dalam kepanikan atau memberikan pembelaan, Bertrand Peito justru menunjukkan sikap yang sangat mengejutkan. Remaja bersuara emas ini memilih untuk menutup telinga rapat-rapat dari riuhnya gosip dan huru-hara media sosial. Mengaku sama sekali tidak tahu menahu soal petisi tersebut, Onyo memilih tampil cuek dan tetap profesional. Baginya, prioritas utama saat ini adalah masa depan karier musiknya, di mana ia tengah mencurahkan seluruh energi dan fokusnya untuk menggarap lagu baru. Seperti apa keteguhan sikap Onyo di tengah situasi pelik ini? Nggak tahu lagi aku. Bener-bener nggak ngeliat sosmed buat lihat kayak gitu. Jadi nggak tahu aku. Emang atas semua? Sidang mungkin supportnya gimana buat kedua orang tuanya? Ya aku doain yang terbaik aja untuk bunda, untuk ayah juga. Kalau untuk masalah yang tadi kakak omongin tuh aku benar-benar nggak tahu gitu, karena juga nggak lihat sosmed untuk itu kan. Aku lagi sibuk buat lagi bikin lagu baru soalnya gitu, lagi workshop lagu baru, jadi nggak liatin yang masalah-masalah itu dulu. Aku support yang terbaik untuk ayah itu. Aku sebagai kalau emang itu yang terbaik untuk ayah dan juga memperebutkan haknya ayah, ya aku sebagai anak yang cuma bisa mensupport aja. Ya dibawa dengan tenang dulu aja, karena kan kemarin juga lagi hektik banget kan untuk permasalahannya gitu. Jadi aku bilang sama ayah, semoga ya kita lewatin ini bareng-bareng gitu. Aku bilang sama ayah, aku bukan anak kandung ayah, cuman aku berusaha menempatkan posisiku sebagai berusaha untuk menjadi salah satu anak yang bisa ada di samping ayah ketika ayah lagi jatuh, ketika ayah lagi bangkit. Ya aku akan selalu nemenin ayah terus. Minola Sebayang selaku penasihat hukum Ruben Onsu ikut angkat bicara menyoroti fenomena panas yang tengah menjadi buah bibir masyarakat saat ini. Melihat aksi boikot yang kian masif ditandatangani oleh netizen terhadap mantan istri kliennya, Minola memberikan pandangan yang cukup objektif namun menohok. Mewakili sudut pandang hukum dan realitas panggung hiburan, ia menegaskan bahwa sanksi sosial serta penolakan dari masyarakat merupakan sebuah konsekuensi logis yang tak bisa dihindari oleh seorang publik figur ketika diterpa isu miring atau tindakan kontroversial. Pernyataan realistis dari penasihat hukum Ruben Onsu ini seolah mempertegas bahwa ruang publik memiliki hukumnya sendiri dalam menilai moralitas seorang artis, sementara pihak Ruben memilih melihatnya sebagai dinamika risiko industri. Lantas, seperti apa analisis mendalam dari pihak penasihat hukum Ruben Onsu terkait badai boikot yang menimpa Sarwenda? Artinya kan begini, kalau misalnya ada boikotan, itu kan merupakan konsekuensi dari apa yang dia lakukan atau apa yang dia sampaikan, yang mungkin itu menciderai rasa keadilan atau mungkin ya membuat para netizen itu tidak simpati. Itu kan pilihan bebas ya dari masyarakat untuk melakukan pemboikotan terhadap S ya. Tapi kan ini kan yang kami bicarakan dalam gugatan kami kan ini hanya hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan anak saja. Mantan manajer Sarwenda, Nanda Persada, akhirnya turun tangan memberikan tanggapan yang terbilang berani dan menohok. Sebagai sosok yang paham betul bagaimana dunia keartisan bekerja, Nanda Persada tidak berusaha menutup-nutupi kesalahan mantan artis naungannya tersebut. Dengan tegas, ia mengingatkan bahwa badai penolakan ini adalah konsekuensi nyata yang harus dihadapi oleh seorang publik figur yang dinilai melakukan blunder sosial. Tak sekadar berkomentar, Nanda secara terbuka mendesak agar Sarwenda segera menurunkan egonya dan meminta maaf
baik kepada Ruben Onsu sebagai mantan suaminya maupun kepada masyarakat luas yang telanjur kecewa atas sikap kontroversialnya. Langkah ini dinilai sebagai satu-satunya jalan keluar untuk meredam kegaduhan sebelum situasi menjadi semakin berlarut-larut. Lantas, seperti apa desakan lengkap dari sang mantan manajer? Ya, itu konsekuensi dari seorang public figure ya. Namanya artis, selebriti, itu harus menjaga attitude-nya, sikapnya, perilakunya. Karena netizen kita ini sangat sensitif dan peka. Mereka juga melihat ketika seorang artis atau public figure bersikap tidak etis, melanggar susila dan lain-lain, pasti itu ada sanksi sosial. Gitu, dan itu menjadi konsekuensi. Yang disayangkan adalah reaksi dari yang bersangkutan. Mestinya cepat-cepat meminta maaf dengan tulus kepada pihak-pihak yang langsung berhadapan dengan dia ya, dan nggak perlu lagi ada sindir menyindir lah di sosmed itu, dan segera berkomunikasi dengan baik-baik. Jadi ini buat pesannya buat orang-orang sekitar Wenda juga, segeralah untuk mencari solusi untuk menyelesaikan ini secara baik-baik dan bijak, karena kita juga khawatir kalau ini jadi kemana-mana kan arahnya, jadi nggak ada yang diuntungkan lah untuk hal-hal kayak gini. Kita cari yang jalan tengah aja yang damai. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Kan disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.